Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas perihal bagaimana pencucian uang itu bisa terjadi. Ini tentunya saya ulas dari latar belakang pendidikan saya, salah satunya di bidang hukum. Pencucian uang atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai money laundering adalah tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan. Pelaku pencucian uang berusaha membuat uang kotor tampak seperti uang bersih dengan berbagai cara. Alasan pencucian uang merupakan kejahatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyembunyikan kejahatan. Pencucian uang bertujuan untuk menyembunyikan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ilegal seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan terorisme. Kemudian disebut sebagai kejahatan karena juga melegalkan uang kotor. Dengan menyamarkan asal-usul uang, pelaku dapat menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk tindakan atau kegiatan legal seperti membeli properti atau berinvestasi. Kemudian disebut sebagai kejahatan karena memperkuat organisasi kriminal. Ini memungkinkan organisasi kriminal untuk terus beroperasi dan memperluas pengaruhnya. Aturan hukum pencucian uang di Indonesia. Pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Pasal 3 Undang-Undang TPPU menetapkan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Tahapan pencucian uang ada 3 tahapan. Pertama disebut placement, menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Yang kedua layering, mengubah bentuk uang kotor menjadi uang bersih melalui berbagai transaksi keuangan. Yang ketiga integration, menyatukan kembali uang bersih tersebut untuk digunakan dalam kegiatan legal. Pencucian uang merupakan tindakan serius yang bertujuan untuk menyembunyikan dan melegalkan uang hasil kejahatan. Aturan hukum di Indonesia secara tegas melarang dan menjerat pelaku pencucian uang dengan hukuman berat. Contoh pencucian uang dapat dilakukan berbagai cara, beberapa contohnya perusahaan cangkang. Pelaku pencucian uang mendirikan perusahaan fiktif atau menggunakan perusahaan yang sudah ada untuk memindahkan uang hasil kejahatan. Perusahaan ini seolah-olah menjalankan bisnis legal, padahal hanya digunakan sebagai tempat untuk menyembunyikan uang kotor. Ada transaksi tunai. Adanya transaksi tunai dalam jumlah besar untuk menghindari pelacakan dan pengawasan. Misalnya membeli properti dengan uang tunai atau melakukan transfer antar rekening dalam jumlah kecil secara berulang. Rekening bank palsu. Pelaku membuka rekening bank dengan identitas palsu atau menggunakan rekening orang lain untuk menyimpan dan memindahkan uang hasil kejahatan. Bisnis ilegal seperti perjudian, prostitusi, untuk menyamarkan uang hasil kejahatan. Ada juga transaksi internasional. Pelaku melakukan transaksi keuangan internasional yang kompleks untuk mengaburkan asal-usul uang. Misalnya mentransfer uang melalui beberapa negara dengan menggunakan rekening offshore. Penting untuk diingat bahwa pencucian uang merupakan kejahatan serius yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Contoh kasus pencucian uang yang terkenal seperti kasus korupsi Asabri ini melibatkan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Asabri dengan kerugian negara mencapai 22 triliun 780 miliar. Kasus korupsi PT Duta Palma ini melibatkan korupsi dan pencucian uang di perusahaan sawit PT Duta Palma yang merugikan negara sebesar 104 triliun 100 miliar rupiah. Kasus korupsi di BP Migas ini melibatkan dugaan korupsi dan pencucian uang di Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BP Migas yang melibatkan beberapa mantan pejabat, termasuk mantan Ketua BP Migas, mantan Direktur Utama PT Trans-Pacific Petrochemical Indonesia, dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pencucian uang dapat terjadi di berbagai sektor dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari perusahaan hingga pejabat publik. Metode umum pencucian uang tadi ya, ada placement atau penempatan, jadi ada pemisahan uang, transaksi tunai, deposito, dan cek penyeludupan. Layering tadi pelapisan, perusahaan cangkang, transaksi internasional, transaksi barter, jalur informal. Kemudian integration, ada investasi, pembelian properti, penggunaan bisnis legal. Pencucian uang merupakan kejahatan kompleks dengan berbagai metode. Metode ini terus berkembang dan menjadi lebih canggih sehingga diperlukan upaya yang kuat untuk memerangi pencucian uang. Trik pencucian uang yang rumit versus sederhana. Yang paling rumit itu pencucian uang transnasional yang melibatkan jaringan kompleks yang menyebarkan uang hasil kejahatan melalui berbagai negara menggunakan rekening offshore dan transaksi keuangan internasional yang rumit. Contoh, memindahkan uang hasil kejahatan melalui beberapa negara dengan menggunakan rekening offshore di negara-negara dengan kebijakan tax havens atau suaka pajak. Melalui mata uang kripto itu juga bisa terjadi karena memang transaksi kripto masih sulit dilacak dan dikontrol. Kemudian bisa juga transfernya ke dompet digital yang sulit dilacak ya, salah satu contohnya. Kalau trik pencucian uang paling sederhana, misalnya transaksi tunai, jadi dalam jumlah besar tapi transaksinya tunai. Misalnya membeli barang mewah, properti dengan uang tunai dalam jumlah besar. Pemisahan uang, membagi uang hasil kejahatan menjadi jumlah yang kecil untuk menghindari kecurigaan. Jadi ditempatkan di beberapa rekening. Cara mengungkapkannya membutuhkan kerjasama berbagai pihak tentunya. Ada lembaga keuangan, misalnya melalui PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Penegak hukum melakukan investigasi tentunya terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dan mengumpulkan bukti yang menjerat pelaku. Masyarakat juga dapat memberikan informasi kepada penegak hukum atau PPATK jika melihat adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Juga dapat dilakukan pemanfaatan teknologi dan data analitik untuk membantu dalam mengungkapkan transaksi atau tindakan pencucian uang, misalnya dengan melakukan analisis, pencocokan data, penelusuran jejak. Kemudian mendeteksi pencucian uang sederhana ini juga dapat dilakukan dengan cara tadi, transaksi tunai yang tidak wajar itu dianalisis terutama jika tidak sesuai dengan profil keuangan seseorang atau bisnis. Kemudian penarikan atau setoran tunai yang sering ya, tapi ini lagi-lagi harus ada analisanya ya. Kemudian tadi penggunaan rekening orang lain, kemudian perubahan tiba-tiba dalam pola transaksi. Itu juga bisa dijadikan dasar-dasar untuk menganalisa. Tadi juga sudah disampaikan beberapa hal, termasuk tambahannya itu adalah membuka usaha fiktif ya, itu juga termasuk. Jadi itu penjelasan saya terkait dengan pencucian uang. Sampai ketemu lagi.